Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS semester 3, yaitu tentang target aksi obat. Sebelumnya, yuk kita perkenalan dulu. Baiklah, di sini obat sebagaimana hormon, neurotransmitter, dan toksin memungkinkan terjadinya transfer informasi ke sel dengan berinteraksi dengan molekul spesifik. Selanjutnya kita masuk pada target aksi obat, yang dimana target aksi obat ini terdiri dari dua, yaitu protein dan DNA, yang dimana protein ini terbagi menjadi 4, yaitu kanal ion, enzim, transporter, dan reseptor. Yang pertama di sini ada kanal ion, yang dimana kanal ion ini merupakan protein membran yang terdapat pada lapisan lipid membran sel, tersusun dari beberapa subunit protein membentuk suatu pori-pori. Karena merupakan suatu kanal atau saluran, maka ia merupakan tempat bagi ion-ion tubuh melakukan transport pada membran sel. Di sini klasifikasi kanal ion berdasarkan cara teraktivasinya ada 5, yaitu kanal ion teraktivasi voltase, yang dimana ketika ada perubahan potensial membran maka kanal ion akan membuka. Ketika terjadi depolarisasi maka kanal ion akan membuka, dan jika terjadi hiperpolarisasi maka kanal ion akan tertutup. Selanjutnya yaitu kanal ion teraktivasi ligan. Jadi, kanal ini akan membuka atau menutup ketika ada stimulus dari ligan. Bisa saja dibutuhkan protein penghubung atau reseptor, yang dimana reseptor yang terkait dengan kanal ion ini seperti reseptor asetilkolin, nikotinik, dan NMDA. Kemudian yaitu kanal ion teraktivasi molekul intraseluler. Jadi, kanal ion ini teraktivasinya distimulasi oleh adanya molekul intraseluler. Molekul itu misalnya kalsium dan siklik AMP. Kemudian yaitu kanal ion teraktivasi oleh kekuatan mekanik, berespon terhadap kekuatan mekanik yang timbul dari peregangan atau pengerutan lokal membran sekitar kanal ion. Dan yang terakhir yaitu kanal ion terhubung protein G. Kanal ini akan teraktivasi ketika protein G-nya teraktivasi. Contohnya ada reseptor asetilkolin dan muskarinik. Jadi, pembukaan kanal ini tidak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan suatu protein lain yaitu reseptor. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai macam-macam kanal ion, yang dimana di sini terdapat 4 macam kanal ion. Yang pertama yaitu kanal ion natrium, yang dimana kanal ion natrium ini bertanggung jawab meneruskan potensial aksi dengan membuka jika terjadi depolarisasi membran. Jadi, pembukaan kanal ion natrium menyebabkan kanal ion natrium dapat masuk melintasi membran dan menyebabkan depolarisasi. Yang kedua yaitu kanal ion kalsium, di mana macam-macam kanal ion kalsium itu ada L-channels atau L-type, yang dimana banyak dijumpai pada otot jantung, sel otot polos, dan otak. Target aksi obat-obat antiaginan dan antihipertensi. Yang kedua yaitu T-channels atau T-type, yang dimana kanal ini dapat diaktifasi oleh depolarisasi yang kecil. Yang ketiga yaitu N-channels atau N-type, di mana kanal ini diaktifasi oleh depolarisasi yang besar dan utamanya berperan dalam pelepasan neurotransmitter pada ujung saraf. Yang keempat yaitu P-channels atau P-type, yang dimana berperan dalam pelepasan neurotransmitter dari ujung saraf. Kalsium merupakan second messenger yang sangat banyak digunakan pada berbagai fungsi sel, yang dimana konsentrasi kalsium dalam sitosol sangat kecil. Di dalam sel, kalsium tersimpan di dalam retikulum endoplasma atau pada sel saraf, atau di retikulum sarkoplasma atau pada sel otot, di mana fungsi ion kalsium antara lain yaitu melepaskan neurotransmitter pada sel saraf, eksositosis pada secretory cells, dan kontraksi otot. Yang ketiga di sini ada kanal ion kalium, disebut sebagai kekuatan penstabil untuk repolarisasi dan mengatur resting potensial.
Pembukaan kanal ion kalium menyebabkan aliran kalium keluar ke ekstrasel dan itu yang akan menyebabkan pengurangan voltase, sehingga terjadi hiperpolarisasi yang menyebabkan terjadinya hambatan transmisi potensial listrik. Yang keempat yaitu kanal ion klorida. Kanal ion klorida adalah kanal ion yang mempunyai peran yang cukup banyak untuk proses fisiologi. Ada 3 fungsi utama kanal ion klorida, yaitu regulasi volume dan homeostasis ionik, transport transepitelial, dan regulasi eksitabilitas elektrik. Aktivasi dari kanal klorida merupakan pembukaan. Pembukaan kanal klorida ini akan menyebabkan aliran klorida ekstrasel masuk ke intrasel. Karena klorida mempunyai muatan yang negatif, maka menyebabkan muatan di dalam sel itu menjadi sangat negatif, sehingga terjadilah hiperpolarisasi. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia atau disebut sebagai katalis biologis atau biokatalis, atau dia akan mempercepat suatu reaksi. Nah, enzim ini bersifat efisien dan juga bersifat spesifik. Enzim yang bersifat efisien itu hanya bereaksi pada substrat tertentu. Enzim juga bersifat spesifik, yaitu dia tidak bisa bekerja kalau misalkan substratnya itu tidak pas atau tidak cocok dengan enzimnya. Nah, jadi enzim itu sering dijuluki dengan look and K. Jika looknya tidak cocok dengan K atau tidak pas, maka dia tidak akan bekerja. Adapun mekanisme kerjanya ini sebagai katalis atau menurunkan energi aktivasi dengan membantu menstabilkan bentuk transisi atau reaksi sehingga meningkatkan kecepatan suatu reaksi. Jadi mekanisme kerja enzim itu dapat mempercepat reaksi. Nah, misalkan suatu reaksi ditambahkan dengan enzim, dia lebih cepat. Energinya yang dibutuhkan juga sedikit. Beda dengan tidak menggunakan enzim, dia akan membutuhkan energi yang sangat banyak. Nah, enzim bisa menurunkan energi aktivasi. Enzim aktif yang mengaktifasikan si reseptor. Dia bisa menurunkan reaksi aktivasi dengan adanya suatu enzim. Adapun review kedua yaitu tentang apa itu enzim. Enzim adalah katalisator. Dia mempercepat reaksi dari substrat. Enzim bisa menjadi produk. Enzim ini akan terbentuk kembali setelah akhir reaksi. Jadi dia tidak ikut berubah. Reaksi kimia mungkin tidak akan terjadi atau mungkin akan butuh waktu yang lama sekali apabila tidak ada enzim. Nah, ini adalah gambar atau bentuk dari enzim yang berkaitan dengan substratnya atau ligannya. Nah, berikutnya itu bagaimana obat bekerja pada enzim. Obat bisa memblok sisi aktif enzim. Nah, ketika substrat bereaksi dengan enzim, harusnya membentuk produk baru. Karena enzimnya dihambat atau diblok oleh obat, maka apakah produk baru tersebut terbentuk? Bisa tidak, karena adanya modifikasi. Atau bahkan reaksinya bisa terhenti, tidak terjadi sama sekali. Karena obat menghambat kerja enzim. Gambarannya ya, kalau substrat A dapat membentuk substrat B, jika substrat B karena adanya enzim, ya, karena adanya enzim satu. Nah, jika substrat B ingin membentuk substrat C, namun enzim kedua itu dihambat oleh obat, maka tidak akan terjadi reaksi di sana, terhenti reaksinya, karena terhambat oleh obat. Enzim kedua itu terhambat oleh obat. Selanjutnya kita akan membahas tentang transporter. Apa itu transporter? Nah, jadi transporter adalah protein transmembran yang penting dalam proses masuk dan keluarnya ion atau molekul sel di seluruh protein membran. Transporter sering disebut molekul pembawa atau carrier, permease, translokator, atau porter. Transporter terletak pada membran plasma, permukaan mitokondria, dan terletak pada rektum endoplasma.
Selanjutnya itu tentang mekanisme transport secara umum. Secara umum, transporter bekerja dengan cara merubah konformasinya. Nah, pada salah satu sisi itu dia berkaitan dengan ligan. Kemudian si ligan itu dapat melewati dari satu sisi membran ke sisi sel yang lainnya. Target aksi obat yang keempat yaitu reseptor, yang dimana reseptor ini merupakan makromolekul seluler yang secara spesifik dapat berikatan dengan ligan untuk memicu signaling kimia ke dalam sel sehingga menghasilkan perubahan di dalam sel yang disebut sebagai respon atau efek farmakologi, yang dimana fungsi reseptor adalah mengenal dan mengikat suatu ligan dengan spesifitas tinggi, menurunkan signal tersebut ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, dan mempengaruhi transkripsi gen. Ligan merupakan molekul atau senyawa kimia yang mempunyai spesifitas yang tinggi dengan reseptor. Ligan bukan hanya obat tetapi bisa juga senyawa-senyawa endogen di dalam tubuh. Contohnya seperti hormon, autokrin, neurotransmitter, sitokin, membran bound ligan, dan obat. Pada reseptor, mekanisme aksi obat itu ada agonis dan antagonis, yang dimana agonis merupakan suatu ligan yang bila berinteraksi dapat menghasilkan efek atau efek maksimum. Sedangkan agonisme dalam menghasilkan respon fisiologi seluler melalui dua cara, yaitu agonisme langsung dan agonisme tidak langsung. Pada agonisme langsung, respon berasal dari interaksi agonis dan reseptornya yang menyebabkan perubahan konformasi reseptor, yang dimana reseptor menjadi aktif dan menginisiasi proses biokimiawi sel. Dan interaksi itu bisa berupa stimulasi atau penghambatan respon seluler. Proses agonisme langsung merupakan hasil aktivasi reseptor oleh obat yang mempunyai efikasi atau aktivitas intrinsik. Contohnya yaitu aktivasi adrenalin terhadap reseptor adrenergik. Dan proses agonis langsung ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu pemberian sinyal dari agonis kepada reseptor untuk mengaktifasikannya. Dalam hal ini, obat atau agonis merupakan pembawa pesan pertama atau disebut dengan first messenger. Yang kedua yaitu penurunan sinyal oleh reseptor teraktivasi ke dalam komponen seluler untuk menginduksi respon seluler, yang dimana diperenterai oleh second messenger. Selain agonis, mekanisme aksi obat pada reseptor ini ada yang disebut dengan antagonis, yang dimana antagonisme ini merupakan peristiwa manakala suatu senyawa menurunkan aksi suatu agonis atau ligan dalam menghasilkan efek. Senyawa tersebut dinamakan sebagai agonis. Jenis agonisme itu ada dua. Di sini ada antagonisme tanpa melibatkan makromolekul reseptor agonis. Yang kedua yaitu antagonisme melibatkan makromolekul reseptor agonis. Mekanisme antagonisme yang tidak melibatkan makromolekul reseptor yaitu yang pertama ada antagonisme kimiawi, di mana antagonisme yang terjadi pada dua senyawa mengalami reaksi kimia pada suatu larutan atau media, sehingga mengakibatkan efek obat berkurang. Yang kedua yaitu antagonisme farmakokinetika, yang dimana antagonisme ini terjadi jika suatu senyawa secara efektif menurunkan konsentrasi obat dalam membentuk aktifnya pada sisi aktif reseptor. Yang ketiga yaitu antagonisme fungsional dan antagonisme fisiologi, yang dimana antagonisme akibat dua agonis bekerja pada dua macam reseptor yang berbeda dan menghasilkan efek saling berlawanan pada fungsi fisiologi yang sama. Yang pertama yaitu antagonisme fungsional, yang dimana jika dua macam reseptor yang berbeda tersebut berada dalam sistem sel yang sama. Yang kedua yaitu antagonisme fungsional, jika dua macam reseptor tersebut berada pada sistem yang berbeda. Sedangkan pada mekanisme antagonisme yang melibatkan makromolekul reseptor itu ada dua, yaitu antagonis kompetitif, yang dimana antagonis kompetitif ini merupakan agonis dan antagonis memperebutkan kedudukannya pada reseptor pada sisi ikatan yang sama dengan agonis, atau sisi agonis dan antagonis pada reseptor berdekatan. Ikatan antagonis pada sisi aktifnya mengganggu secara fisik
interaksi agonis dengan sisi aktifnya, atau sisi agonis dan antagonis berbeda, namun ikatan antagonis pada sisi aktifnya mempengaruhi reseptor agonis, sehingga memungkinkan agonis dan antagonis tidak dapat secara bersamaan berinteraksi dengan reseptor, yang dimana tipe antagonisme ini ada dua macam, yaitu antagonis reversibel dan irreversibel, yang dimana reversibel merupakan antagonis kompetitif terbalikkan, sedangkan antagonis irreversibel merupakan antagonis kompetitif tak terbalikkan. Yang kedua yaitu antagonis non-kompetitif, yang dimana antagonis non-kompetitif ini merupakan agonis dan antagonis berikatan pada waktu yang bersamaan pada daerah selain reseptornya. Sebagian proses antagonisme non-kompetitif bersifat tak terbalikkan oleh agonis, meskipun beberapa ada yang bersifat terbalik. Terima kasih.